Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menambah iman, menambah takwa dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita masih dalam pembahasan Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan wa min qawaidis syari'ati taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir. Tapi sebelum itu kita murojaah terlebih dahulu kajian atau materi yang sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang kaidah agama itu dibangun di atas kemaslahatan, dan kita jelaskan bahwasanya kemaslahatan itu ada 3 macam. Ya. Nah, siapa yang bisa? Ayo. Nah. Kemaslahatan. Nah. Maslahat mu'tabarah. Apa itu maslahat mu'tabarah? Maslahat yang dianggap oleh syariat. Seperti apa? Seperti ya puasa, zakat. Ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah, berarti itu pasti mengandung maslahat. Tapi yang kedua, maslahat mulghah. Apa itu maslahat mulghah? Yang tidak dianggap oleh syariat, yakni syariat tidak menganggapnya itu sebagai maslahat, walaupun manusia menganggap itu maslahat. Seperti apa? Bid'ah. Ya, seperti kebid'ahan. Orang menganggapnya itu baik, orang menganggapnya itu maslahat, tapi syariat tidak menganggapnya itu sebagai suatu maslahat. Maka ini namanya maslahat mulghah, maslahat yang ditiadakan, tidak dianggap oleh syariat. Ya. Yang ketiga, maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu maslahat yang tidak ada dalil yang menunjukkan ya perintahnya, tapi juga nggak ada larangannya juga. Contohnya apa kemarin, Pak? Seperti rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti undang-undang pemerintah pernikahan misalkan harus dicatat di KUA. Nah, ini peraturan tidak ada yang memerintahkannya, tapi nggak ada juga yang melarangnya. Maka ini boleh dipakai apa tidak? Hujjah atau tidak? Hujjah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Fadhal. Baik, kemarin juga telah kita bahas ya bahwa maslahat itu ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Maslahat darurat. Dan kita sebutkan bahwa maslahat darurat Islam menjaga 5 hal. Taib sebelah kanan. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo Pak. Menjaga agama, Islam menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Taib.
Kemudian kemarin juga telah kita bahas tentang kaidah apabila berbenturan antara dua maslahat. Begitu juga apabila berbenturan antara dua mafsadat. Kalau berbenturan dua maslahat dan tidak bisa untuk digabung, maka yang didahulukan apa? Maslahat yang lebih besar, maslahat yang lebih besar. Kalau mafsadat berbenturan dan tidak mungkin dihindari dua-duanya, harus milih salah satunya, maka yang dipilih adalah mafsadat yang lebih kecil. Taib. Apa contohnya berbenturan dua maslahat? Sebelah kiri. Ya, 6. Apabila wajib berbenturan dengan sunnah, contohnya apa itu? Wajib sama sunnah. Contohnya, realnya. Sholat tahajud sama sholat subuh, mana yang didahulukan? Berarti Sholat subuh secara berjamaah. Artinya mendingan sholat subuh berjamaah daripada sholat tahajud tapi enggak sholat subuh. Taib. Atau contoh real yang lain, orang masuk masjid, ya, dia mau sholat sunnah qobliyah tapi sudah qomat. Mana yang didahulukan di sini? Ya, sholat berjamaah. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila didirikan sholat maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Taib. Contoh apabila berbenturan antara fadhal. Apabila berbenturan antara dua mafsadat. Ya, taib, yang tengah. Nah. Ayo Pak. Contohnya Pak, apabila berbenturan dua mafsadat, yang dipilih yang lebih ringan. Bangkai ayam sama bangkai anjing, milih yang mana Pak? Milih bangkai ayam. Mudah-mudahan nggak dua-duanya ya. Tapi ini kalau harus memilih. Contoh yang lain kemarin, kalau misalkan ada seorang suami pulang dari safar, ya, dan dia punya dua istri. Yang satu, istri yang pertama lagi haid, istri yang kedua lagi puasa, dan dia ingin berhubungan. Mana yang harus dipilih? Ya, mau yang puasa batalin dia, ya kan? Dosa juga. Mau yang haid nggak boleh juga. Dua-duanya nggak boleh. Milih yang mana? Cari yang ketiga. Yang halal. Baik. Kalau memang harus memilih, pilih yang puasa. Ya, pilih yang puasa karena itu lebih ringan. Baik. Kecuali kalau antum mau sabar nunggu sampai maghrib. Bukan sampai suci, terlalu lama kalau sampai suci. Baik. Intinya apabila berbenturan dua mafsadat maka dipilih yang lebih kecil, sebagaimana yang dilakukan oleh Khidir. Ya, Khidir ketika merusak kapal. Ya, demikian juga Nabi SAW dalam kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Ayolah ikhwah. Taib, yang tadi. Pak, fadhil. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qawaidis syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Termasuk kaidah syariat, yakni syariat Islam, adalah kemudahan dalam segala urusan yang tertimpa kesulitan. Yakni maksudnya bahwa di antara kaidah
yang agung dalam syariat Islam yang mulia ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Jadi seluruh syariat Islam ini adalah mudah, gak ada yang sulit, semuanya mudah, ya. Dan jika ada kesulitan, maka ditambah lagi kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada kesulitan, ditambah lagi kemudahannya. Islam ini sudah mudah, tapi kalau ada kesulitan, ditambah lagi kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan rukhsah, keringanan-keringanan. Contoh misalkan, sholat itu sudah mudah, cuma 5 kali dalam sehari. Awalnya berapa? 50 awalnya. Bayangkan kalau kita disuruh sholat ya sehari semalam 50 kali. Jadi itu sudah dapat diskon banyak sekali. Yang tadinya 50 jadi 5. Tapi ya ketika ada kesulitan, misalkan sakit atau safar, ditambah lagi kemudahannya oleh Allah SWT. Makanya boleh mengqashar sholat, ya, boleh menjama sholat saat safar, boleh juga kalau memang ketika sakit dia tidak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk. Semua ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting yang menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mudah, ya, dan mencintai kemudahan. Dalil-dalil tentang kaidah ini sangat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dikatakan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat bahwa dalil-dalil tentang kemudahan Islam itu ya sudah mencapai derajat qat'i, pasti, ya, saking banyaknya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ya, jadi Allah SWT menginginkan apa? Kemudahan bagi hambanya, tidak menginginkan kesusahan, kesulitan bagi hambanya. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ya, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dan kemudahan di dalam Islam ada dua macam. Kemudahan di dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah kemudahan asli. Kemudahan asli, yakni hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam secara umum ya pada dasarnya adalah apa? Mudah, tidak ada yang sulit. Jadi hukum asal semua syariat Islam ini mudah. Contohnya tadi sholat misalkan, mudah, nggak ada kesulitan di dalam sholat. Ya, bayangkan tadi yang tadinya 50 kali jadi cuman 5 kali. Taib. Kalau ada yang mengatakan kan lebih mudah lagi kalau nggak sholat, Ustaz. Nah, ya enak kalau nggak sholat. Ya, gimana jawabnya? Enggak. Justru kalau kita tidak sholat, maka itu akan merusak hidup kita. Bab sholat itu banyak sekali apa? Maslahat-maslahatnya, manfaat-manfaatnya. Dia bagaikan siraman air yang menyirami tumbuhan iman kita, pohon keimanan kita. Ya, coba bayangkan kemarin pohon-pohon, rumput-rumput, ya bahkan di Bandung, tatkala kering, udah lama nggak hujan, banyak yang kering, coklat, ya. Tapi ketika turun hujan, masya Allah, kembali hijau, segar. Begitu juga hati kita. Kalau kita tidak sholat, justru akan mati hati kita, akan merusak hidup kita. Yang kedua,
Demikian juga contoh puasa. Puasa itu mudah apa tidak? Mudah. Hanya sebulan dalam setahun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak memerintahkan kita untuk puasa terus ya setiap bulan, cuma bulan Ramadan saja. Selainnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan zakat, mudah. Allah wajibkan hanya bagi yang mampu. Makanya syarat zakat itu apabila mencapai nisab dan haul, berputar haul selama 1 tahun. Berarti mudah. Tidak semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Haji juga demikian, mudah. Hanya sekali dalam seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, sudah. Ya, nggak ada kewajiban untuk berangkat haji. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa semua syariat Islam ini pada dasarnya apa? Mudah, gampang, tidak ada kesulitan. Yang kedua, kemudahan karena adanya sebab. Karena adanya sebab. Jadi syariat Islam itu pada dasarnya mudah. Tapi ketika ada sebab, ya, kesulitan, kesusahan, maka Allah tambah lagi kemudahannya. Ini yang disebut dengan apa? Rukhsah, keringanan. Ya, keringanan dalam syariat Islam. Seperti apa tadi? Ya, qasar dan jamak bagi orang yang safar. Karena orang biasanya kalau safar itu kan apa? Sulit, capek, ya, sehingga dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit, dia nggak mampu sholat dengan berdiri, diberi keringanan, rukhsah, boleh dengan duduk. Ya, dia nggak bisa berwudu dengan air karena sakit, karena terluka, boleh dengan tayamum. Itu namanya apa? Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wudu itu pada dasarnya mudah, tapi begitu ada kesulitan, dia nggak sanggup untuk berwudu, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tayamum. Jadi singkat kata, kemudahan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kemudahan apa? Asli. Semua syariat Islam pada dasarnya mudah. Yang kedua, kemudahan karena ada sebab, karena ada kesulitan seperti sakit, safar dan sebagainya, maka Allah SWT menambahkan kemudahannya. Ini yang disebut dengan rukhsah, ya, rukhsah, keringanan. Seperti tadi qasar, jamak, ya, demikian juga tayammum. Ini adalah keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Taib. Sekalipun agama Islam adalah agama yang mudah, ya, tapi ya, ini perlu digarisbawahi, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan, bukan berarti kemudian kita menggampangkan, bukan berarti kemudian kita cari-cari pendapat yang lebih gampang yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini perlu digarisbawahi karena sekarang banyak orang dengan alasan kemudahan syariat Islam akhirnya cari-cari pendapat yang nyeleneh, pendapat yang ya menurut dia apa? Mudah menurut selera hawa nafsunya. Ya, bagi dia musik halal. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yaitu Ibnu Hazm yang membolehkan. 4 madhab mengatakan haram. Ibnu Hazm tergelincir dalam masalah ini. Dia bilang apa? Boleh. Akhirnya kita cari pendapat-pendapat yang mudah. Saya milih yang boleh aja lah. Nah, ya, para ulama mengatakan bahwa wanita atau tidak boleh menikah tanpa wali. Ya, menikah tanpa wali. Wanita tidak boleh menikah tanpa wali. La nikaha illa biwali. Tidak boleh ya menikah tanpa wali. Tapi madhab Abu Hanifah membolehkan. Dia menyamakan wanita menikah tanpa wali itu seperti jual beli. Wanita ketika jual beli perlu wali apa tidak? Enggak. Kalau jual beli saja boleh tanpa wali, begitu juga apa? Nikah katanya. Ya.
Taib. Tentu ini pendapat yang lemah. Sebagian orang saya milih yang ini aja lah, pendapat yang ini aja. Ini hati-hati. Bahkan yang lebih mengerikan, terkadang ada sebagian orang ya memilih pendapat yang nyeleneh dengan alasan Islam itu mudah dalam masalah-masalah akidah. Seperti pluralisme, liberalisme yang mengatakan semua agama sama. Nah, kalau kita cuma mengatakan Islam saja yang benar, ini menyusahkan. Mending kita mengatakan apa? Semua agama sama. Ini mempermudah bagi orang. Ya. Bahkan ada yang berani mengatakan jilbab itu enggak wajib. Ya. Karena kalau diwajibkan ini mempersulit. Agama Islam itu mudah. Ngapain dipersulit? Ya. Nah, pendapat seperti ini ayyuhal ikhwah, pendapat yang sangat berbahaya. Jadi kemudahan itu standarnya adalah dalil, bukan hawa nafsu. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai kita mencari-cari pendapat yang lemah dengan alasan Islam adalah agama yang mudah. Ya, kemudian kita bermudah-mudahan dalam syariat. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah taala ya meletakkan kaidah kapan kita menggunakan kaidah Islam itu mudah. Pertama, yaitu benar-benar ada uzur yang membolehkan ya untuk mengambil keringanan tersebut. Jadi ada uzur. Seperti tadi misalkan boleh sholat itu dengan duduk karena ada uzur, ada dalilnya. Nabi bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Sholatlah dengan berdiri. Kalau kamu enggak mampu, sholatlah dengan duduk. Ada dalil. Ya. Sholat pada dasarnya harus berwudu. Kalau memang tidak mampu, boleh tayamum. Ada dalilnya. Jadi yang pertama benar-benar ada uzur yang membolehkan ya untuk mengambil keringanan tersebut. Yang kedua, adanya dalil syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan tersebut. Jadi betul-betul ada uzur. Kemudian yang kedua ada dalil. Ada dalil yang membolehkan untuk mengambil keringanan tersebut. Yang ketiga, mencukupkan pada kebutuhan saja. Mencukupkan pada kebutuhan saja, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Kadang ada sebagian orang itu melampaui batas. Diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah melampaui batas. Ya, melampaui batas. Jadi intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menggunakan kaidah Islam itu mudah, itu harus dengan syarat-syarat ini. Yang pertama adanya uzur, yang kedua adanya dalil, yang kedua menggunakannya sesuai apa? Kebutuhan saja, tidak melampaui batas. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah faktor-faktor kemudahan. Ada beberapa faktor atau sebab yang menjadikan seorang itu mendapatkan keringanan. Kenapa orang itu bisa mendapatkan keringanan? Apa sebab-sebabnya? Ada beberapa faktor yang menjadikan orang itu bisa mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah safar. Karena safar itu biasanya apa? Melelahkan, ya, memberatkan. Nabi bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab." Safar itu adalah bagian dari azab, siksaan. Berapa jaraknya safar? Ya, nanti akan kita bahas insyaallah taala bahwa jarak safar adalah dikembalikan kepada uruf. Karena segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada uruf. Ya, contoh sholat. Ketika safar ada kemudahan, yaitu boleh untuk mengqashar. Mengqashar itu apa? Meringkas. Yang tadinya sholat 4 rakaat boleh 2 rakaat. Ya, boleh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, ya kalau kita qashar jadinya 2 rakaat saja. Sholat asar, ya yang tadinya 4 rakaat boleh diqashar jadi 2 rakaat. Sholat maghrib
3 rakaat. Boleh? Berapa? 1,5? Taib. Tetap ya 3 rakaat. Karena qashar itu khusus untuk sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat saja. Adapun subuh dan maghrib tetap. Jadi jangan sampai ada yang nanti ini qashar nih, maghrib 1,5, ya subuh cuma 1 rakaat aja, nggak ada. Jadi qashar itu hanya ya pada sholat rubaiyah. Taib. Demikian juga boleh menjamak. Menjamak itu maksudnya menggabung 2 sholat dalam satu waktu, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Misalkan duhur dengan asar dilakukan di waktu duhur, berarti jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar, ya maka itu namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya dilakukan di satu waktu. Kalau dilakukan di waktu maghrib berarti namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu isya namanya jamak takhir. Nah, yang boleh dijamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh nggak bisa dijamak, ya nggak bisa dijamak dengan duhur, nggak bisa dijamak dengan isya. Taib. Apa bedanya qashar dengan jamak? Ya, perhatikan, qashar itu khusus tatkala safar. Kalau antum nggak safar, nggak boleh qashar, nggak boleh qashar. Sakit misalkan, boleh nggak mengqashar? Nggak boleh, karena khusus safar. Tapi kalau jamak itu nggak mesti safar, nggak mesti safar. Makanya boleh menjamak kalau ada hujan yang deras yang memberatkan. Ya, jadi patokan qashar adalah safar, patokan jamak adalah hajah, kebutuhan, adalah kebutuhan. Itu bedanya qashar dengan jamak. Oleh karenanya jamak sama qashar itu nggak mesti jadi satu. Ada sebagian orang itu kadang memahami jamak sama qashar itu harus satu paket. Ya, jamak qashar, nggak mesti. Bisa jadi antum mengqashar tapi tidak menjamak. Bisa jadi antum menjamak tapi tidak qashar. Jadi itu nggak harus satu paket. Taib. Jadi sebab yang pertama apa? Safar. Sebab yang kedua sakit. Itu juga faktor yang menjadikan kita mendapatkan keringanan. Ya, contoh orang yang sakit, luka parah, kebakaran misalkan, ya kulitnya kebakaran, nggak bisa terkena air kulitnya. Pada dasarnya kan kalau orang mau sholat berarti harus wudhu pakai air. Taib. Ini tapi luka bakar, kalau terkena air, ya bisa semakin parah sakitnya atau lama sembuhnya. Maka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan bertayamum. Boleh dengan tayamum. Enggak bisa dengan berdiri. Seperti dulu Nabi pernah jatuh dari kuda sakit. Maka beliau enggak bisa sakit karena kakinya sakit, enggak bisa sholat dengan berdiri. Akhirnya beliau sholat dengan duduk. Ya, sholat dengan duduk. Ini rukhsah, keringanan. Nggak bisa dengan duduk Ustaz, boleh dengan berbaring. Nggak bisa dengan berbaring, boleh dengan isyarat. Seperti saudara-saudara kita yang di ICU misalkan, nah itu kadang sudah kritis, ya, maka boleh dengan isyarat saja, isyarat mata, sholatnya. Fattaqullaha mastata'tum. Nggak bisa dengan isyarat Ustaz, ya udah, waktunya disolati. Ya, waktunya untuk disolati. Taib. Yang ketiga, terpaksa. Terpaksa, lupa dan salah. Ini tiga paket ini. Terpaksa, lupa dan salah. Maksudnya salah itu tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis, innallaha ya tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku al khata', ketidaksengajaan, enggak sengaja. Kemudian lupa, dan yang ketiga adalah ya terpaksa. Misalkan ada orang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Ya, dipaksa. Ada pistol di sininya. Ceraikan istrimu. Kalau enggak ku tembak. Akhirnya dia menceraikan dengan terpaksa.
Berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak, ikhwan? Tidak. Jatuh cerainya apa tidak? Tidak. Tidak jatuh cerai. Ya. La talaqa fi mighlaq. Kata Nabi SAW, tidak ada tolak kalau otak tertutup. Ya, kalau kondisi seperti itu, kecuali kalau dia memang mau menceraikan juga. Suruh ceraikan istrimu. Alhamdulillah. Memang saya sudah ingin menceraikannya. Ya. Baik. Yang kedua apa? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Maksudnya tidak sengaja itu tidak ada unsur kesengajaan. Misalkan ada orang berburu, ya, pinginnya menembak, misalkan hewan, nggak taunya kena orang yang lagi mancing. Ya, berdosa apa tidak? Tidak. Ini keringanan dari Allah SWT. Ya. Demikian juga lupa. Ada orang misalkan puasa, kemudian dia lupa, kayaknya makan. Habis 3 piring baru ingat, oh saya sedang puasa ya. Berdosa apa tidak? Tidak. Batal apa tidak? Tidak. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah diceritakan bahwa ada seorang tanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah," sahabat Abu Hurairah, "saya tadi puasa. Terus saya berkunjung ke teman saya. Ditawarilah makan. Lupa saya makan. Batal enggak?" Kata Abu Hurairah, "Tidak batal. Lanjutkan puasamu." Terus Abu Hurairah, "Saya pindah ke teman yang lain. Lupa lagi. Batal enggak?" Kata Abu Hurairah, "Enggak batal. Lanjutkan." Kata dia, "Terus saya pindah lagi ke teman yang lain, lupa lagi. Sampai 3 kali lupa." Kata Abu Hurairah, "Dasar enggak biasa puasa." Dasar enggak biasa puasa. Mosok lupa sampai 3 kali. Baik. Intinya, ayyuhal ikhwah, ini sebab-sebab orang itu mendapatkan apa? Kemudahan. Baik, sudah. Baik, nanti kita lanjutkan setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada Mandhumah Qawaid Fiqhiyah. Setelah beliau menjelaskan tentang kaidah Islam adalah agama yang mudah, lebih-lebih jika ada kesulitan maka akan ditambah lagi kemudahannya. Kemudian beliau menjelaskan, walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban tanpa kemampuan. Yani kalau nggak ada kemampuan, nggak sanggup, maka gugur kewajiban. Wala muharramun ma'attirari, dan tidak ada keharaman jika dalam kondisi darurat, terpaksa. Taib. Kaidah ini pada dasarnya adalah cabang dari kaidah sebelumnya yang menunjukkan tentang kemudahan Islam. Jadi termasuk kemudahan Islam adalah apa? Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Dan termasuk kaidah dalam kemudahan dalam Islam, tidak ada keharaman jika dalam kondisi keterpaksaan. Jadi ini anak cabang dari apa? Kaidah sebelumnya, ya. Karena kaidah sebelumnya yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, ini termasuk 5 kaidah besar. Dulu sudah pernah kita sampaikan ada 5 kaidah besar dalam fikih. Ya, yang pertama apa? Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung kepada niatnya, tujuannya. Yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak,
Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Nah, ini yang barusan kita bahas itu membahas tentang kemudahan. Ya, membahas tentang kemudahan. Kaidah yang keempat, adz-dzararu yuzal. Ya, bahwa segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Dan kaidah yang kelima adalah al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ini 5 kaidah yang disebut oleh para ulama dengan 5 kaidah besar. 5 kaidah besar. Kenapa disebut 5 kaidah besar? Karena dia memiliki cabang-cabang. Ya, dia memiliki cabang. Jadi ini 5 ini pusatnya. Nah, dia kemudian punya cabang-cabang. Salah satu cabangnya adalah tadi yang menjadi pembahasan sekarang, walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban tanpa kemampuan dan tidak ada keharaman jika dalam kondisi keterpaksaan. Kaidah ini membahas 2 masalah besar atau menghimpun 2 kaidah. Kaidah yang pertama adalah sebuah kewajiban itu tidak wajib kalau tidak mampu. Jadi wajib itu kalau bagi yang mampu. Kalau memang tidak mampu maka gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Dan pindah kepada penggantinya kalau memang ada penggantinya. Yang kedua, ya, kaidah ini membahas tentang bahwa suatu larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah SAW, ya, tidaklah haram jika seorang melakukannya karena kondisi terpaksa, darurat. Jadi mandhumah ini, bait ini mengandung 2 kaidah ini. Kita bahas satu persatu. Kaidah yang pertama apa? Tidak ada kewajiban jika tidak ada kemampuan. Kaidah ini diambil dari beberapa dalil, baik dalil umum maupun dalil khusus. Dalil umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, surat Al-Baqarah ayat 286 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifuwallahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi 2 ayat ini menunjukkan kaidah ini, bahwa tidak ada kewajiban kalau memang tidak ada kemampuan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kepada kalian tinggalkan secara total. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang membuat binasa umat-umat sebelum kalian itu adalah apa? Banyak nanya. Ya, banyak nanya dan menyelisihi nabi mereka. Jadi ini dalil-dalil umum yang menunjukkan tentang kaidah ini. Ada dalil juga, dalil khusus. Ya, dalil khusus. Seperti misalkan dalam masalah sholat, Nabi SAW mengatakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, salli qa'iman. Tatkala Imran bin Husain ini sakit, ya, kata Nabi SAW,
sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Makanya hukum asal salat itu wajib dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu memang tidak mampu, fa sholli qa'idan, salatlah dengan duduk. Enggak apa-apa kalau memang enggak mampu. Kakinya sakit misalkan, seperti Nabi dulu pernah sakit kakinya karena habis jatuh dari kuda, nggak bisa berdiri sholatnya, maka beliau sholatnya dengan duduk, ngimami dengan duduk, ngimami beliau tapi sambil duduk, ya. Akhirnya para sahabat yang tadinya berdiri disuruh duduk juga, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya duduk, walaupun makmumnya mampu, maka dia harus duduk juga untuk mengikuti apa? Imam. Kemudian kata Nabi, fa illam tastati fa ala jambin, kalau kamu nggak mampu juga, maksudnya duduk nggak mampu juga, maka boleh dengan berbaring. Ya, mungkin sebagian orang ada mungkin untuk duduk saja susah, maka boleh dengan berbaring. Ini khusus dalam masalah apa? Salat. Taib. Dalil yang lain yang khusus juga, misalkan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jadi kalau mampu merubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Seperti para penguasa, kan mereka memiliki apa? Kekuatan. Ya, mereka punya kekuasaan. Demikian juga misalkan kepala rumah tangga sebagai orang tua kepada anaknya, istrinya, ya, maka rubah dengan tangan, karena merubah dengan tangan ini efeknya sangat besar. Baik. Lalu kata Nabi, fa illam tastati, fa illam yastati, fa bi lisani. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Misalkan kita ada suatu kemungkaran, nggak bisa dengan tangan, maka ingkarilah dengan lisan kita, nasihatin dia, ya, ingatkan dia. Fa illam yastati, kalau nggak mampu juga dengan lisan nggak mampu, minimal kata Nabi SAW, fa biqalbih, ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah derajat iman yang paling lemah. Maksudnya berarti Nabi SAW menjadikan di sini, ya, mengingkari kemungkaran itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Dan itu berbeda-beda. Ada yang mampu dengan tangannya, ada yang mampu dengan lisannya, dan ada yang mampunya cuma hanya dengan hatinya. Ya, taib. Dan kewajiban apabila gugur karena tidak mampu tadi ada dua, ya, macam. Ada dua macam. Yang pertama, kewajiban yang gugur dan ada penggantinya. Kewajiban yang gugur dan ada penggantinya. Dalam kondisi seperti ini, maka berarti seorang harus beralih kepada apa? Penggantinya. Seperti tadi misalkan tidak mampu berwudu, ada penggantinya. Apa gantinya wudu? Tayamum. Orang nggak mampu, ya, puasa Ramadan karena sakit atau safar, maka ada penggantinya. Apa penggantinya? Puasa tapi di hari yang lainnya, di bulan yang lain. Taib. Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, ada penggantinya, yaitu sholat dengan duduk. Nggak mampu duduk juga boleh dengan berbaring. Ini berarti ada penggantinya, ada penggantinya. Taib. Yang kedua, ada kewajiban yang gugur tapi nggak ada penggantinya. Pokoknya gugur gitu aja, tapi nggak ada penggantinya. Contoh, orang nggak mampu haji, wajib haji? Apa tidak? Tidak. Ada penggantinya apa tidak? Ya, kalau nggak mampu haji, maka hajilah di tempat yang terdekat dengan kalian, misalkan. Ya, bahkan sebagian itu ada yang sampai bikin hadis-hadis. Ya, bikin hadis, siapa yang ziarah Wali Songo maka pahalanya seperti, ya, haji ke Mekah. Nggak ada.
Kalau memang nggak mampu haji, ya udah gugur kewajiban tersebut. Tapi nggak ada amalan khusus yang bisa menggantikan apa? Kewajiban haji tersebut. Contoh yang lain, wanita apabila haid atau nifas, sholat apa tidak? Tidak. Ada penggantinya apa tidak? Ya, bagi wanita yang haid atau nifas, ketika dia nggak sholat, maka gantilah dengan misalkan sodakoh sekian misalkan. Ya, ada apa tidak? Nggak ada. Pokoknya gugur dari kewajiban sholat. Penggantinya apa? Nggak ada secara khusus. Tetap dia diperbolehkan untuk melakukan amal-amal ibadah, tapi nggak ada pengganti secara khusus yang ditentukan oleh syariat. Ya, taib. Jadi intinya, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, intinya ini kaidah penting, tidak ada kewajiban kalau memang tidak ada kemampuan. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan ini nanti banyak sekali praktek-prakteknya yang sering akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Contoh yang sangat sering terjadi, misalkan ketika kita sholat, menjumpai shaf di depan kita sudah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita bershaf sendiri atau menarik jamaah yang di depan? Menarik supaya ke belakang. Nah, tayyib. Nah ini mari kita praktekkan. Tayyib. Sebagian orang atau sebagian ahli fikih memang mengatakan kalau menjumpai shaf sudah penuh, ya, daripada dia sholat sendiri, maka hendaknya dia menarik jamaah di depannya, ya, ditepuk gini, kemudian disuruh mundur supaya menemani dia agar dia tidak sholat sendirian. Ada hadis-hadis tentang masalah ini, tapi semuanya tidak ada yang sahih. Semuanya tidak ada yang sahih dalam masalah ini, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karenanya, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah kalau memang mendapati softnya sudah penuh, kalau masih ada celah masuk, ya, masih ada kekosongan masuk. Tapi kalau memang sudah penuh, maka sholatlah sendiri, ya. Fattaqullaha mastata'tum, kan ada larangannya, fattaqwa mastata'tum, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kenapa? Karena kalau kita narik di sini, satu, kita beramal dengan hadis yang lemah, ya, sedangkan hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menarik malah membuat kekosongan, orang kita disuruh untuk merapatkan shaf, malah bikin lubang. Yang ketiga, ketika kita narik, itu berarti menarik, memundurkan orang yang sudah dalam posisi yang mulia. Misalkan dia sudah dapat shaf depan, kalau antum tarik, ya, sama saja antum menghilangkan keutamaan yang sudah dia raih. Taib. Yang keempat, ketika antum narik, itu malah membuat gerakan-gerakan dalam sholat yang tidak perlu. Antum tarik, otomatis kosong, akhirnya sampingnya bergeser, sana semuanya geser semuanya, ya. Nah, atau paling tidak misalkan dia kosong, nanti ketika ada dia maju lagi. Nah, gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan-gerakan yang tentu bisa kalau kita untuk menghindarinya. Lebih baik untuk menghindarinya. Jadi pendapat yang lebih kuat tetap kita, ya, berdiri sendiri, bershaf sendiri.
Adapun ya ada larangannya ya itu kalau memang masih ada kekosongan, itu baru yang nggak boleh soft bersendiri itu. Jangan membuat soft sendiri selama masih ada celah. Adapun kalau memang sudah penuh mau gimana lagi? Disinilah diterapkan kaidah ini. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Taib. Kaidah yang kedua dari hadis ini adalah dari kaidah ini, dari mandhumah ini adalah apa? Wala muharramun ma'at tirari. Tidak ada keharaman kalau kondisinya darurat, terpaksa. Ini juga kaidah yang sangat penting sekali. Ya, sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 3, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Famanitturra ghaira baghin", dalam surat Al-Maidah ayat 3, atau juga surat Al-Baqarah ayat 173, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih." Barang siapa yang terdesak, yakni dalam kondisi apa? Darurat, ghaira baghin, dan dia sebenarnya enggak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia. Jadi kalau memang kondisinya darurat dengan syarat, kata Allah SWT, dia pada dasarnya apa? Nggak menginginkannya, cuma kondisinya terpaksa saja. Sama yang kedua, wala adin, dia tidak melampaui batas. Contoh, misalkan contohnya kalau kondisinya darurat sehingga kalau dia tidak makan maka bisa mati. Ada orang kelaparan, keroncongan, ya, terdampar di hutan misalkan, ya, cari makanan yang halal, cari ayam nggak ada, bebek nggak ada, adanya bangkai misalkan. Ya, kalau dia nggak makan bisa mati. Ini berarti kondisinya apa? Darurat. Kondisinya darurat. Boleh bagi dia untuk makan bangkai tersebut? Boleh, dengan syarat tadi, ghaira bahin. Dia tidak menghendaki. Sebenarnya dia nggak pengen untuk makan bangkai tersebut, cuma karena kondisi terdesak saja. Kalau nggak terdesak nggak pengen sebenarnya. Sama yang kedua, tidak melampaui batas. Makanya nggak boleh apa? Makan bangkai sampai kenyang, nggak boleh. Kata para ulama apa? Secukupnya saja. Yang penting dia nggak mati. Yang penting dia nggak mati. Terus bagaimana Ustadz nanti kalau daripada dia apa? Kelaparan lagi? Ya, mendingan dikenyangin sampai puas daripada nanti apa? Dia kelaparan lagi, belum tentu nanti dapat bangkai lagi. Kata para ulama, tetap nggak boleh. Kalaupun memang ya dia khawatir tidak mendapatkan, maka caranya dibungkus dulu. Bangkainya dibungkus dulu. Nanti kalau terdesak baru boleh. Kalau nggak terdesak berarti apa? Nggak boleh. Yang penting nggak boleh sampai kenyang. Ya. Jadi intinya kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, cuma ada syarat-syaratnya. Ini kaidah yang disebutkan para ulama, ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya apa? Nggak boleh. Cuma tadi supaya kita tidak menggampangkan, kaidah ini ya harus disertai dengan apa? Syarat-syarat. Makanya beliau melanjutkan, wa kullu mahdzurin ma'adz-dzarurati biqadri ma tahtajuhud dzarurah. Setiap larangan karena darurat maka sekedar kebutuhan daruratnya saja. Ini salah satu syaratnya, yaitu apa? Sesuai kebutuhan saja. Tidak boleh melampaui batas. Secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya sudah selesai, berarti dia tidak boleh apa? Melakukannya lagi. Karena hukum asalnya apa? Haram. Ya, karena hukum asalnya haram. Maka syarat ini perlu diperhatikan baik-baik, karena sekarang banyak orang melakukan keharaman-keharaman
dengan alasan apa? Darurat. Dikit-dikit darurat. Padahal sebenarnya nggak darurat. Ya, banyak orang melakukan dosa keharaman alasannya apa? Darurat. Padahal sebenarnya nggak darurat. Cuma alasan saja. Ya, seperti misalkan ada sebagian orang, bahkan sebagian ikhwan cukur jenggotnya. Ketika diingatkan, kenapa ya akhi antum cukur jenggot, padahal itu dilarang oleh Nabi SAW. Darurat. Kenapa darurat? Disuruh sama istri. Apakah disuruh istri darurat? Antum mati kalau nggak cukur jenggot. Ya, kalau nggak taat sama istri antum. Jadi ini kadang-kadang menggampangkan. Ya, melakukan perbuatan yang haram alasannya apa? Darurat. Padahal nggak darurat. Itu antum aja takut sama istri, suami-suami takut istri. Ya. Padahal nggak darurat. Ada sebagian orang misalkan juga ya pinjam ke bank ribawi, konvensional, ribawi. Antum kenapa pinjam riba? Itu kan riba, nggak boleh. Tapi darurat aja. Apa daruratnya? Bangun rumah. Apakah bangun rumah darurat? Bangun rumah darurat nggak, ikhwan? Nggak. Bangun rumah itu tidak darurat. Ya, yang penting antum punya tempat tinggal walaupun kontrak. Walaupun kontrak. Jadi kalau memang antum tidak mampu, alhamdulillah. Ya. Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah, kalau mampu bikin rumah, kalau nggak mampu ya berarti ngontrak dulu atau numpang di rumah mertua indah, ya kan? Sampai nanti Allah kasih apa? Rizki dan kemampuan. Jadi intinya ayyul ihwa, darurat ini kaidah yang memang penting, tapi jangan disalahgunakan, ya, sehingga menggampangkan melakukan perbuatan dosa dengan alasan apa? Darurat, padahal sebenarnya tidak darurat. Makanya para ulama telah membuat persyaratan-persyaratan tentang kaidah ini. Apa persyaratannya? Satu, kondisinya benar-benar terpaksa atau ada prediksi kuat jika kita tidak melakukannya akan membahayakan nyawa kita atau kehormatan kita. Adapun cuma sekedar praduga saja, ya, cuma was-was saja, maka ini tidak dianggap, ya, maka ini tidak dianggap. Yang kedua, tidak ada cara lain yang mubah untuk menghilangkannya tatkala kondisi darurat. Kalau ada cara lain yang mubah, nggak boleh antum mengambilnya. Misalkan ada orang kesedak, ya, makan pentol atau batagor nyangkut di tenggorokannya. Taib. Di situ ada khomer. Tapi ada air putih. Boleh antum milih yang khomer? Nggak boleh, karena ada yang mubah. Ya, ada yang mubah. Nggak boleh. Kecuali kalau kondisinya apa? Tidak ada, kecuali hanya khomer saja pilihannya. Di sini diperbolehkan karena kondisi apa? Darurat. Sebab jika tidak segera maka mungkin bisa membahayakan nyawanya. Yang ketiga adalah apa? Mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya saja. Mengambil secukupnya, ya. Mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh apa? Melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Taib. Kemudian berikutnya yang keempat adalah larangan yang dia terjang madharatnya lebih kecil. Larangan yang dia terjang madharatnya lebih kecil. Jadi tidak boleh dengan alasan darurat kemudian kita malah melakukan, ya, menerjang madharat yang lebih besar. Madharat yang lebih besar. Contoh, antum kelaparan. Dalam kondisi kelaparan karena darurat kemudian malah minum racun. Boleh apa tidak? Nggak boleh.
Ini darurat. Iya darurat, tapi kalau antum minum racun bukan tambah hidup, tapi tambah mati. Ya. Paham ya? Jadi ketika antum mengambil itu memang madharatnya lebih kecil. Adapun kalau memang madharatnya lebih besar, maka tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Taib. Yang kelima adalah yang kelima, jika udhurnya telah hilang maka kembali kepada hukum asal. Misalkan tadi ada orang kelaparan, maka boleh untuk makan apa? Bangkai. Kalau laparnya udah hilang, boleh nggak makan makan bangkai? Tadi misalkan kelaparan, dia kalau nggak makan mati, boleh dia makan bangkai. Setelah itu ketemu orang, masya Allah, ditolong sama orang, dikasih nasi liwet lagi, masya Allah, sampai kenyang. Boleh dia makan bangkai? Nah, boleh, karena alasan dia diperbolehkan sudah hilang, sudah hilang. Kemudian yang ke berapa? Syarat yang keenam, tidak boleh menerjang nyawa orang, atau tidak boleh dengan alasan darurat kemudian membunuh orang, walaupun terpaksa. Antum nggak boleh. Misalkan ada orang ngancam antum, bunuh si fulan, kalau enggak anak istri kamu yang saya bunuh. Boleh nggak dia bunuh? Paham? Maksudnya kayak di film-film nih. Baik, misalkan dia diancam bunuh si fulan tersebut, kalau enggak istri dan anak kamu yang saya bunuh. Boleh apa tidak dia melakukan pembunuhan? Enggak boleh. Atau misalkan bunuh si fulan, kalau enggak kamu yang saya bunuh. Boleh dia membunuh? Tidak. Walaupun darurat, karena pembunuhan adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa paling besar setelah syirik itu adalah dosa pembunuhan. Bagaimana mungkin antum membunuh orang demi menyelamatkan antum sendiri atau demi menyelamatkan keluarga antum? Padahal nyawa itu di mata Allah SWT sama. Kalau misalkan antum bunuh orang demi menyelamatkan antum sendiri, memang apa hebatnya antum? Semua nyawa di sisi Allah SWT sama. Jadi, itu sepakat para ulama tidak boleh, walaupun darurat kemudian sampai membunuh orang, membunuh orang. Misalkan ini ada orang berdua, kemudian terdampar di hutan, kelaparan, nggak ada yang dimakan kecuali temennya tadi. Boleh nggak dia bunuh untuk dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Cari-cari makanan nggak ada. Ini adanya kamu aja ini. Boleh nggak dia bunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Taib. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Taib. Sekarang kita praktekkan dengan contoh-contoh yang lain dalam fikih. Contoh yang pertama, wanita yang menjalani masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu, karena dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Itu kan ada masa iddah. Dia nggak boleh nikah langsung, wanita itu suruh nunggu dulu. Kalau misalkan ditinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil maka dia harus nunggu sampai melahirkan. Nah, itu namanya wanita yang menjalani masa iddah. Hukum asal wanita yang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah sampai selesai masa iddahnya. Taib. Sekarang ada seorang wanita menjalani masa iddah, dia nggak boleh keluar hukum asalnya. Ternyata rumahnya kebakaran. Boleh dia keluar rumah? Boleh bang ya? Boleh, bahkan wajib. Karena kalau enggak kosong nanti terpanggang mati malah. Atau ada tsunami. Ada tsunami.
Boleh dia keluar? Boleh, untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Taib. Contoh yang kedua, ada orang puasa Ramadan. Ada orang puasa Ramadan. Hukum asalnya orang yang lagi puasa Ramadan boleh nggak buka puasa tanpa udzur? Nggak boleh. Taib. Ini orang lagi kerja. Kerjanya kuli bangunan, panas. Ya, kerjanya berat. Ya, ternyata dia pingsan karena kelaparan, pusing, ya, pingsan. Boleh dia berbuka puasa? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau memang kondisinya apa? Darurat. Sekiranya dia tidak makan bisa malah apa? Mati. Maka untuk menyelamatkan nyawanya boleh dia untuk berbuka puasa. Bahkan bisa menjadi wajib. Kalau itu adalah solusi untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau misalkan dia cuma kerja berat, tapi nggak sampai pingsan, nggak sampai sekarat, boleh nggak buka puasa? Alasannya saya kerja keras, kerja berat. Boleh nggak buka puasa? Tidak boleh. Jadi ini perlu diperhatikan. Kerja berat, kerja keras itu bukan alasan yang membolehkan orang buka puasa. Yang boleh itu kalau kondisi darurat. Seperti apa tadi? Pingsan, sekarat misalkan. Jadi tunggu sekarat dulu baru boleh. Ya, kalau misalkan ada kuli bangunan, sekarat, nah baru boleh. Kalau belum sekarat, oh jangan dulu. Ya, nggak boleh. Berarti hukum asalnya nggak boleh, gitu. Karena kalau alasannya kerja berat, nanti semua orang alasannya apa? Kerja berat. Ya, petani, oh ini kerja saya berat nih, panas. Kuli bangunan, alasannya seperti itu. Yang di kantoran, oh ini lebih berat nih daripada petani, otak nih pecah nih, misalkan. Ya, nanti ibu-ibu juga nggak mau kalah juga. Ya, emang dikira ya ibu-ibu gampang apa? Ya, dia harus masak, dia harus cuci, ya bersih-bersih, nyetrika, ya apalagi, ya dan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan yang lainnya. Jadi semuanya nanti beralasan, nanti nggak ada ininya, nggak ada patokan yang jelas. Taib. Contoh yang ketiga, wanita ya sakit atau ikhwan lah, bisa juga ikhwan atau taib, sakit, kemudian pergi ke dokter, dokternya lawan jenis, dokternya lawan jenis yang harus memeriksa, ya pegang-pegang kan namanya memeriksa ya. Boleh nggak periksa kepada dokter lawan jenis? Ya, hukum asalnya nggak boleh, nggak boleh. Hukum asalnya, ya, jangan nanti tambah kesenengan. Ikhwan, wah cari malah yang bu dokter. Kalau nggak bu dokter nggak mau malah, nah, bahaya ini malah. Tapi kalau kondisinya darurat, kondisinya darurat, ada orang mau melahirkan, nggak ada yang bisa menanganinya kecuali laki-laki. Boleh apa tidak? Boleh, karena kondisi apa? Darurat. Jadi bedakan antara kondisi tidak darurat sama darurat. Kalau kondisi darurat hukum asalnya nggak boleh karena bersentuhan, apalagi misalkan sampai buka aurat dan sebagainya, ya itu tidak boleh ya kalau lawan jenis. Tapi kalau memang darurat maka itu diperbolehkan. Taib. Contoh yang berikutnya aborsi. Ya, aborsi. Hukum asalnya aborsi boleh apa tidak? Enggak boleh. Aborsi hukum asalnya adalah haram. Tapi kalau kondisinya darurat, misalkan kemarin kita sampaikan ya, ada seorang, misalkan seorang ibu ya dia mau melahirkan, kata dokter ini kondisinya kritis, harus dipilih salah satunya.
Kalau diselamatkan ibunya, anaknya nggak bisa diselamatkan. Kalau diselamatkan anaknya, ibunya yang nggak bisa diselamatkan. Misalkan, boleh apa tidak aborsi di sini? Boleh, karena kondisi apa? Darurat. Dan yang dipilih mana kemarin? Nah, yang dipilih menyelamatkan ibunya apa menyelamatkan anaknya? Ayo, antum sayang istri apa sayang anak? Sayang istri apa sayang anak? Sayang istri. Bener nih Pak. Tapi kemarin ada yang bilang yang dipilih anak katanya. Yang dipilih anak. Karena nanti kalau kehilangan anak yang sedih berdua, suami istrinya. Benar apa tidak? Tidak. Yang benar yang didahulukan adalah apa? Menyelamatkan istri. Karena kesedihan ditinggal oleh bayi, apalagi ini masih dalam kandungan, itu lebih ringan dibandingkan kesedihan ya ditinggal oleh ya seorang istri. Orang semuanya sudah kenal, sudah dewasa, sudah apa namanya? Ini tentu apa? Lebih besar. Taib. Otopsi. Tahu otopsi ya? Hukum asalnya apa? Boleh apa tidak otopsi itu? Nggak boleh. Hukum asalnya. Karena itu merusak apa? Merusak badan, merusak anggota tubuh mayit. Nabi mengatakan kasru idhamil mayit ka kasri hayya. Merusak ya, tulang mayit itu sama saja merusaknya saat dia masih hidup. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau kondisi darurat, ya, kalau kondisi darurat, misalkan untuk penelitian, ini kok nggak wajar ini misalkan, akhirnya kepolisian minta agar dilakukan apa? Otopsi untuk penelitian lebih lanjut. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau kondisinya apa? Darurat. Kalau tidak darurat, hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu contoh-contoh tentang penerapan kaidah apa? Darurat. Insyaallah taala itu yang bisa kita bahas. Kita akan lanjutkan kaidah-kaidah fikih berikutnya dalam pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.